Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengupdate kondisi dari bahan bibit kelapa yang beberapa waktu lalu kita lakukan proses tebas ekstrim untuk membuat daun kecil ya, atau proses pengecilan daun dengan bahan bibit kelapa yang sudah tinggi. Nah, untuk kondisinya seperti ini teman-teman. Setelah kurang lebih 18 hari sampai 20 harian ya, dari yang awalnya tingginya kurang lebih 1 meteran ya, di atas 1 meter ya yang pasti. Nah, setelah proses penebasan kurang lebih 18-an hari ya, sampai 20 hari sudah tumbuh segini teman-teman. Nah, jika kita memproses atau waktu menebas itu dengan cara yang tepat, maka akan tumbuh normal seperti ini teman-teman, tidak terjadi pembusukan tunas ya. Karena ini sekarang juga musim hujan. Yang penting buat teman-teman yang melakukan penebasan untuk memproses daun kedil dengan cepat itu lakukan cara seperti video yang sebelumnya ya, cara penebasan yang tepat supaya tidak busuk ya. Nah, setelah terjadi seperti ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu proses penyayatan ya teman-teman. Nah, ini yang menentukan berhasil atau tidaknya kita memproses bibit kelapa yang awalnya daunnya sangat tinggi, kita hasilkan dengan daun yang kecil ya, atau kita buat bonsai kelapa. Nah, untuk bahan yang satunya ini teman-teman, ini agak tinggi ya, karena waktu pemangkasan kurang pendek ya, ini jadinya seperti ini. Ini masih bisa dikedilkan, tapi yang tepat bahan yang sebelumnya tadi ya. Oke, langsung saja kita lakukan perawatan ini supaya daun yang ini teman-teman, daun barunya ini bisa tumbuh kecil ya, dan tidak gagal untuk proses pengerdilan daunnya atau membuat bonsai kelapa dari bibit yang sudah tumbuh tinggi. Ini pertama kita rapikan bagian pelepah yang mengering ya, bagian yang bawah. Jadi kita tinggal lakukan proses seperti ini teman-teman. Karena ini proses yang menentukan ya, daunnya akan kecil atau tumbuh tinggi kembali. Jadi jika teman-teman sudah lakukan penebasan, kemudian teman-teman biarkan saja, tidak teman-teman lakukan perawatan setelah tumbuh, ini pasti 100% akan tumbuh tinggi lagi teman-teman ya. Jadi yang menentukan itu tetap proses penyayatan. Jadi kalau kita cuma lakukan tebas saja, itu bisa dipastikan bahan atau bibit kelapa yang akan kita jadikan bonsai ini tidak akan mengecil ya. Nah, ini untuk bagian yang atas ini kita kurangi setengahnya ya, segini. Kemudian sebelah ini juga teman-teman.
tidak full kita buang, ini untuk menopang bagian yang atas ya, supaya tidak patah. Kalau kita membuat bonsai kelapa dari awal bibit yang sudah tinggi atau yang sebelumnya kita liarkan, itu menurut saya lebih cepat jadi bagus teman-teman, karena otomatis sudah memiliki batang yang cukup panjang ya, maksud saya batang yang cukup besar ya. Beda dengan kita lakukan proses membuat dari bibit yang tunasnya pendek, itu juga lebih cepat kerdil, tapi untuk ukuran batang pasti lebih kecil ya. Nah, selanjutnya bagian yang atas ini seperti ini, lakukan secara pelan-pelan ya, karena ini rawan terjadi patah ya. Kemudian ini juga kita pangkas seperti ini. Di proses pangkasnya secara bertingkat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ini proses yang menentukan apakah daun ini akan tumbuh kerdil atau panjang lagi ya. Bisa teman-teman lihat. Ini daun barunya tertutup tapis. Nah, ini ya teman-teman. Ini harus kita buka seperti ini. Ini masih sangat tipis ya. Nah, ini jika kita biarkan, ini akan tumbuh terus meninggi dan daunnya pasti lebar ya. Nah, seperti ini. Untuk ini jangan kita buang dulu, nanti kita nunggu daunnya ini mekar dulu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, lanjutan dari proses membuat bonsai kelapa dari bibit yang sudah tumbuh tinggi. Ini nanti akan kita update terus ya perkembangannya ke depannya sampai jadi bonsai kelapa berukuran daun mini ya, dari hasil memproses dari bibit kelapa yang sudah tumbuh tinggi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.